sekarang juga. Buka! Malam, Pak. Mana Vivi? Vivi ada di sini nggak? Vivi! Katakan sama saya sekarang juga. Nyonya ada di rumah atau tidak? Vivi! Ya ampun, Van. Di mana kita? Kembalikan kita kepada saya sekarang juga. Kita? Vi, jangan pura-pura bersandiwara sama saya. Saya pikir kamu sudah bisa dipercaya, kamu sudah berubah. Ternyata kamu memang tidak bisa berubah. Kamu ngomong apa sih? Kamu kok nyari kita ke sini? Ada apa dengan kita, Van? Jangan kira kamu bisa mencegah saya menikah dengan dia dengan menculik kita dari saya. Menculik kita? Siapa yang menculik kita? Kita diculik. Kita lapor polisi ya, Van? Lapor polisi? Kamu mau melaporkan diri kamu sendiri? Kamu ini ngomong apa sih, Van? Kok jadi nuduh saya? Anak kita diculik dan kita harus lapor polisi sekarang. Sebelum sampai terlambat. Tunggu dulu, Vi. Kalau bukan kamu yang menculik kita, lalu siapa? Kamu lapar ya? Hah? Enak. Mau? Kamu lapar? Hah? Enak. Mau? Kalau kamu nggak mau, minum. Mau? Minum ya. Minum. Mama, Papa. Gesek. Bukannya berterima kasih, malah macam-macam kamu. Hah? Ada apa nih? Gua kasih minum dia. Malah jadi gara-gara lagi. Kasih makan nih. Saya nggak lihat pelakunya, Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba. 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 Lalu saya pingsan.
Waktu saya sadar, Non Gita udah nggak ada. Saya nggak tahu apa-apa. Sungguh, saya nggak bohong. Boleh saya minta KTP-nya? Iya, baik, baik Pak. Saya tahu pelakunya, Pak. Apa? Iya, Pak. Saya tahu siapa yang melakukan semua ini. Siapa, Kak? Siapa lagi kalau bukan Vivi, Mah? Vivi? Siapa Vivi itu? Vivi itu ibu kandungnya Gita, Pak. Maksudnya, ibu bukan ibu kandungnya anak yang hilang itu? Bukan, Pak. Anak itu bukan anak ibu, tapi tinggal sama ibu. Dan kamu bilang bahwa penculiknya itu adalah ibu kandungnya anak itu sendiri. Dasar! Kemana anak saya, hah? Kamu merebut anak saya, dan kamu juga merebut suami saya. Vi, Pak, saya Vivi. Saya ibunya Gita. Dan kamu dia. Kamu harus bertanggung jawab atas Gita. Kamu jangan kurang ajar ya? Kamu pikir saya takut sama kamu, Eka? Kamu salah. Kamu juga dia. Kamu manfaatin Gita untuk merebut hati Ivan. Dan sekarang kamu dapetin Ivan. Kamu celakain Gita kayak gitu aja, hah? Vi, tolong, tenang. Tenang. Biarin, Ivan. Biar saya kasih pelajaran sama mereka. Apa nggak puas kamu udah hancurin rumah tangga saya? Udah rebut Ivan dari saya? Terus sekarang kamu celakain Gita, hah? Mau apa sih dia sebenarnya kamu, hah? Di mana anak saya, Vi, mana mungkin aku tega nyakitin Gita? Jangan macam-macam kamu. Mama saya bukan orang sadis kayak kamu. Hentikan! Hentikan semuanya ini. Vi, tolong. Cukup sudah. Sudahlah, kamu tenang dulu, biar polisi yang menanganinya. Saya nggak main-main, Van. Saya nggak terima. Kamu juga sih, saya udah percayain Gita sama kamu untuk dirawat. Malah hilang sekarang. Sabar, Bu. Kalau Ibu bisa memberikan keterangan yang jelas, kami bisa bergerak dan mencari Gita, Bu. Keterangan apa lagi sih, Pak? Saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya lagi di rumah jagain anak saya, terus tiba-tiba Ivan datang bilang kalau Gita itu hilang. Oke, pelan-pelan, Bu. Malam ini apa yang Ibu lakukan, dan sekarang ceritakan semuanya pada kami, Bu. Ya ampun, Bapak curiga sama saya? Bapak nggak percaya sama saya? Pak, saya ini ibu kandungnya Gita. Buat apa saya nyulik anak saya sendiri? Kalaupun saya mau ketemu, saya bisa ketemu kapan aja kalau saya mau. Oke, boleh kami minta nomor teleponnya dan alamat Ibu? Mau telepon ke rumah, silakan. Tanya sama pembantu saya, tanya sama anak saya. Saya sampai sore tadi ada di rumah jagain anak saya lagi sakit. Vi, tolong berikan saja. Nih, kalau nggak percaya. Terima kasih, Bu. Tenang dong, Kak, yang sabar. Buat apa polisi capek-capek minta keterangan? Udah jelas pelakunya Vivi. Vivi tuh nggak suka mama kalian sama Ivan, makanya dia cari gara-gara. Ya, tapi kamu nggak bisa sembarangan nuduh orang begitu, Kak. Apalagi depan polisi. Eka nggak takut sama polisi. Orang Eka nggak salah. Mendingan mama tuh suruh polisi geledah rumahnya Vivi. Gita tuh pasti di sana, Mah. Disembunyiin. Mama kayak nggak tahu siapa Vivi aja. Itu sudah Om lakukan. Namun kamu harus percaya, Gita tidak ada di rumah Vivi. Saya pun punya pikiran yang sama seperti kamu. Dan saya langsung datangi rumahnya Vivi. Saya geledah sisi rumahnya. Yang saya temukan hanya Susi yang sedang sakit. Percayalah, Kak. Gita tidak ada di rumah Vivi. Polisinya udah pulang, Van? Belum. Mereka masih bicara sama Vivi. Dan mereka juga sudah telepon ke rumah dan bicara dengan Susi. Mereka juga dengan kesimpulan yang sama. Vivi tidak bersalah. Apa? Nggak mungkin, Om. Eka. Kak, kamu mau kemana? Eka mau kasih tahu polisi, Mah. Biar mereka tahu siapa Vivi. Vivi itu ular berkepala dua. Jangan sampai polisi ketipu sama Vivi. Eka, polisi tahu apa yang mereka harus lakukan. Tidak baik kalau kita menggurui polisi. Lebih percaya sama Vivi. Om lebih melindungi Vivi. Bukannya Om ngebela Vivi. Kita semua juga tahu siapa Vivi yang sebenarnya. Tapi kali ini kamu harus percaya sama Om. Vivi tidak bersalah. Eka nggak percaya sama Om. Ternyata orang kayak Om masih juga bisa ditipu sama Vivi. Eka. Dia, biar saja Eka. Biar dia belajar sendiri. Lalu apa yang kita lakukan sekarang, Van? Yang harus kamu lakukan adalah mengaku dosa sama Tuhan dia. Kamu sok mau jadi ibunya Gita. Sok lebih baik dibanding saya. Buktinya mana? Kita stres dan kabur gara-gara kamu. Vivi, tolong. Kami harap masalah keluarga ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kami akan segera mengusut kasus ini. Permisi. Mau ngomong apa lagi sekarang, Di?
Sampai-sampai kamu nggak tahu kalau kita stres dan tertekan gara-gara takut punya bukti kayak kamu. Vi, saya antar kamu pulang. Sekarang juga. Dia, yuk. Ya Tuhan, apa benar Gita pergi gara-gara saya? Ayo, ngomong aja, jujur aja sama saya. Saya nggak akan marah kok. Bu, Ibu, Dong, jujur, ngomong ada apa sebenarnya. Saya tahu, kamu pasti tahu. Kamu yang selama ini ngasuh non Gita, iya kan? Non Gita belakangan ini memang takut. Takut apa? Takut punya ibu tiri. Tapi saya udah berusaha ngasih tahu si Non kalau ibu bukanlah ibu tiri yang galak seperti dalam buku-buku cerita. Tapi Non tetap aja takut dan gak mau punya ibu tiri. Gita nggak punya alasan untuk takut sama dia, Vi. Menurut kamu, Van, kamu nggak tahu aja. Kamu tuh dan dia sibuk ngurusin rencana perkawinan kalian. Sementara Gita kamu apain kayak gitu. Kamu udah gak punya waktu lagi untuk ngurusin Gita. Dari mana kamu tahu soal rencana pernikahan saya dengan dia? Dari Gita. Gita telepon aku. Dia minta jemput, katanya dia takut untuk punya ibu tiri. Jangan kayak gini sih, aku jemput waktu itu. Aku percayain Gita ke kamu, aku pikir kamu akan ngerawat Gita baik-baik. Ternyata Gita hilang. Vi, udahlah. Nggak ada gunanya sekarang kita saling tuduh-menuduh. Namanya juga musibah. Musibah bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Itu nggak mungkin terjadi kalau Gita tinggal sama aku. Kamu tahu kan gimana sayangnya aku sama Gita. Aku pasti akan ngeluangin waktu untuk Gita. Nggak seperti kamu dan dia. Kalian berdua cuma mikirin diri kalian sendiri. Nggak mikirin perasaan Gita. Kita hampir tiap hari cuma tinggal sama pembantu dan babysitter. Kalau tahuan kayak gini sih dulu aku jemput. Nggak mungkin aku tinggalin di situ. Nah, maafin mama sayang. Tenang, gak usah panik. Bos, anak itu badannya mulai panas. Dari malam dia nggak mau makan dan nggak mau minum. Bos harus segera ambil anak itu. Saya tidak mau anak itu mati di tangan saya. Saya akan segera ke sana dan ambil alih. Kalian tungguin aja. Bagus. Dan ingat bos, tolong sekalian bawa uang itu. Itu sudah pasti. Saya minta kalian kasih obat tidur sama anak itu. Supaya nanti saya gampang mindahinnya. Jangan khawatir. Selama kita hilang, rencana pernikahan kalian berdua pasti akan tertunda. Bahkan mungkin batal. Anak itu sebentar lagi mau dijemput. Tolong kasih obat tidur. Gua udah ngomong sama dia. Dan gua berhasil ngebujuk dia untuk makan. Ngapain sih lo ngomong sama anak itu? Hah? Gua ada rencana lain. Dan kita bisa mendapatkan uang lebih banyak. Kalau kita bisa kembalikan anak itu ke orang tuanya. Apa? Anak itu anak orang berduit. Dan orang tuanya lebih kaya dari Pak Andi. Dan gue yakin mereka berani bayar tembusan yang lebih besar dibandingkan dari imbalan yang dijanjikan oleh Pak Andi.
Gita diculik. Iya, dan sekarang Mama mau ke kantor polisi, jadi kamu cepetan ganti pakaian, kita pergi sama-sama. Aku gak enak badan, Mama. Kamu sakit? Kalau kamu sakit, Mama antar ke dokter, ya? Gak usah deh, aku istirahat di rumah aja. Sus, jangan bikin Mama tambah pusing. Dengan masalah Gita sekarang kamu lagi. Kamu kenapa sih? Tuh kan, kenapa lagi tuh anak? Aren, lu bikin gara-gara apa lagi sih? Apaan sih lo? Lu depan kepala sekolah tuh. Ngapain, Ri? Ya gue mana tahu. Ya, masuk. Maaf, Pak. Bapak mau bicara sama saya. Bukan bapak yang mau bicara sama kamu, melainkan mamanya Susi. Mama Susi. Ya. Beliau sekarang menunggu di dalam. Silakan. Makasih, Pak. Siang, Tante. Oh, siang. Maaf ya, Ren. Tante ganggu kamu ke sekolahan. Nggak apa-apa, Tante. Ada apa ya, Tante? Ini masalah Susi. Tante bingung kemarin setelah pulang dari rumah kamu kok sikapnya aneh. Waktu Tante tanya, dia bilang dia sakit nggak enak badan. Tapi pas Tante mau ajak ke dokter, dia nggak mau. Dia malah nangis. Gini, kan belakangan ini Susi deket banget sama Randy. Mungkin siapa tahu Susi curhat sama Randy. Jadi, Tante pengen tahu aja kenapa Susi kayak gini. Kemarin Susi kemari kan, Mas? Iya. Susi kesini bawain Lego baru. Terus, apa yang terjadi? Aku sama Susi main Lego. Sehabis main Lego, Mas Benny ngapain sama Susi? Benny, baju Benny, Susi. Baju Mas Benny kenapa? Dan Benny bilang apa sama Aden? Mas Benny nggak ngomong apa-apa. Makanya saya nanya sama Bibi. Siang itu waktu Susi main kesini, kan Bibi lagi di rumah. Iya, Dan. Bibi ada dengar atau ngeliat sesuatu yang aneh nggak? Sewaktu Susi dan Mas Benny main di kamar. Saya cuma lihat. Jawab, Bi. Saya cuma lihat Non keluar dari kamar dan Benny sambil nangis. Nangis? Iya. Bajunya juga berantakan, robek-robek seperti habis berkelahi. Apa? Ya Tuhan, ini nggak mungkin. Mas Benny nggak mungkin bisa ngelakuin hal kayak gitu. Kak, Mama sama Om Ivan mau ke kantor polisi. Kamu mau ikut nggak? Ya udah, kamu jaga rumah ya, jangan kemana-mana. Mama pergi dulu ya. Saya akan cari Gita dengan cara saya sendiri. Dan saya akan buktikan sama semuanya kalau saya benar. Mina! Mina! Mina, ini saya, Min. Buka pintunya, Min. Mina! Min! Buka pintunya! Mina, saya percayakan anak saya ke kamu. Sekarang hilang. Kamu tanggung jawab dong. Maafin saya, Bu. Sungguh, saya nggak tahu apa-apa. Siapa yang nyuruh anak saya? Siapa? Saya udah jelasin semuanya sama polisi. Cuma itu yang saya tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Kepala saya. Bodoh amat sama kepala kamu. Mau bocor kek, mau pecah kek, saya nggak peduli. Bukan urusan saya, tahu. Anak saya hilang. Dan kamu harus tahu di mana anak saya. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa, Bu. Ampunin saya. Maafin saya, Bu. Saya nggak bersalah. Saya nggak tahu apa-apa. Dengar kamu, Yamin. Kalau sampai kita kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab. Saya akan habisin kamu. Bukan masuk penjara, tapi masuk liang kubur. Tahu? Awas kamu.
begitu gue temuin Gita, gue bakal langsung melapor ke polisi. Biar Vivi bisa langsung masuk penjara. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu inget kan, Ben? Apa yang kamu lakuin hari itu? Kamu udah maksa aku buat nyium kamu. Kamu maksa aku buka baju. Kamu inget kan? Kamu nggak lupa kan? Pokoknya kamu bener-bener harus tanggung jawab. Atau aku akan laporin sama Randy, adik kamu. Atau enggak aku akan laporin sama papa kamu biar kamu sekalian dihukum. Halo? Halo Benny, kamu denger kan? Benny! Benny nggak salah. Benny nggak ngapa-ngapain. Mas, kenapa mas? Benny nggak salah. Susi marah sama Benny. Susi? Susi mau ngadu sama papa. Benny takut papa marah sama Benny. Ntar Benny nggak dibeliin Lego lagi. Barusan mas telepon Susi. Susi marah sama Benny. Benny disuruh tanggung jawab. Benny nggak salah. Bajunya Susi sobek. Benny nggak salah. Benny nggak salah. Benny nggak sengaja. Mas Benny ngerebek baju Susi. Kenapa lo nggak lapor polisi sih? Ya nggak mungkin lah, Kak. Gue kan nggak mau ngerusak nama baik gue sendiri. Cerita sama nyokap gue aja gue nggak berani. Jadi lo bakalan diem aja? Dan lo bakal terima nasib gitu aja? Gue nggak tahu, Kak. Gue bingung. Coba kalau lo jadi gue, lo pasti ngerti kan gimana perasaan gue. Oke, Sus. Gue bakalan bantuin lo. Asalkan lo juga bantuin gue. Lo mau bantuin gue? Tapi kalau lo tahu informasi tentang Gita, lo janji lo bakal kasih tahu gue? Iya. Tapi lo bisa bantuin gue apa, Kak? Tenang aja, Sus. Gue bakal paksa mereka untuk bertanggung jawab. Cabut ya. Gue nggak nyangka hari ini ketemu sama Eka ngebuat rencana gue jadi berjalan semakin mulus saja. Sorry, telat. Uangnya, Pak. Sabar. Asli semua ya, Pak? Mana anak itu? Ada di kamarnya. Ini kuncinya. Bapak silahkan masuk. Saya akan jaga-jaga di sini. Aman. Aneh. Kok nggak bisa dibuka? Pasti salah kunci nih. Gimana sih kamu ngasih kunci? Loh, kemana orang itu? Gawat. Jangan-jangan kita dibawa kabur. Gita. 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 Lo yakin? 100% gue yakin. Anak kecil mana mungkin sih berbohong? Gue tanya dia baik-baik. Dan gue bilang kalau gue ini mau nolongin dia. Dia percaya omongan gue. Lalu dia ceritain semuanya. Kalau bener bapak dan ibunya itu mau bercerai dan merebutkan anak kecil itu, kita bakal dapat uang banyak.
kita bisa dapat uang dari kiri dan kanan. Lu ngerti kan maksud gua? Hah? Kita bisa dapat dari bapaknya dan juga ibunya. Iya. Hebat. Cerdik dan cerdas loh. Kita culik satu orang, dapat bayaran dari 3 penjuru. Ri, acara perpisahan siapa sih? Emangnya ada anak yang mau pindah sekolah? Siapa sih? Eka. Hah? Eka. Ya gue dengar-dengar sih hari ini tuh hari terakhirnya Eka ngelatih di sekolah ini. Anak-anak mau ngadain ya acara perpisahan kecil-kecilan gitu deh. Ri, lu tuh kebangetan ya? Udah tahu gue tuh mau ngejauhin Eka. Lu ngapain sih pakai ngajak gue segala? Syah, anggap aja tuh kalau malam ini malam perpisahan lo sama Eka. Ya kalau berpisah baik-baik itu kan enak sih ya. Hai cewek-cewek. Kenalin dulu dong, pelatih baru kalian, Randy. Apa? Yang lu omongin tadi barusan, emang bener, bukan gosip. Eka emang ngundurin diri sebagai pelatih dan digantikan sama gue. Kalau gue jadi pelatih, gue harap lu mau ya Syah, gabung sama tim kita. Soalnya lu salah satu pemain yang sangat diandalkan di tim ini Syah. Alah Ren, lu tuh gak usah kebanyakan ngerayu deh. Bilang aja dari diri lu sendiri kalau lu mau ketemu tiap hari sama si Marsha, ya kan? Gimana Syah? Lu mau kan gabung sama tim kita? Gue pikir-pikir dulu deh, Ren. Sebelum lo jadi pelatih, mending lo selesaiin dulu deh urusan lo dan kakak lo sama Susi. Apa? Ternyata bukan cuma lo aja yang brengsek ya, tapi kakak lo juga. Jangan jadi pengecut dong kalian. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Pengecut kayak lo mana bisa jadi pelatih basket? Syah, Marsha, kamu kok jadi marah sama aku sih? Kak, aku nggak suka ya ngelihat kamu ngefitnah Randy kayak gitu. Pasti itu semua gara-gara aku, ya kan? Syah, yang aku omong itu nggak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Udah deh Kak, jangan bohong deh Kak. Kamu pasti kesel kan sama sikap aku yang udah ngejauhin kamu belakangan ini, ya kan? Dan kamu pasti pikir itu semua gara-gara Randy. Makanya tadi kamu nyerang Randy. Syah, kalau kamu nggak percaya, nih, kamu tanya aja langsung sama Susi. Sekarang juga, kamu tanya sama Susi. Kamu tanya apa yang dilakuin kakaknya Randy. Ayo. Kak, kamu tahu nggak sih Mas Benny itu siapa? Kata Susi, Benny itu kakaknya Randy. Ya iya, tapi kamu udah pernah ketemu langsung nggak sama dia? Mas Benny. Kakaknya Randy udah lama dirawat di rumah sakit keterbelakangan mental, Kak. Keterbelakangan mental? Iya. Makanya kamu tuh kalau nuduh orang tuh jangan sembarangan. Mana mungkin sih orang yang cacat mental bisa ngelakuin hal seperti itu? Jangan-jangan Susi ngebohongin aku. Aku kecewa, Kak. Ternyata orang kayak kamu masih bisa juga ya percaya sama Susi. Mas mesti bilang sama aku apa yang terjadi. Ceritain semuanya Mas, ayo ceritain. Jawab Mas! Itu Lego aku. Mas, aku nggak main-main. Mas jangan bikin malu aku. Mas mesti ceritain semuanya Mas, biar aku bisa jelasin sama mereka. Ini nggak salah kok. Ini nggak salah, Benny nggak salah. Ready? Ada apa ini? Kalau sampai berita ini kedengaran sama teman-temanku, kan aku bisa malu, Pak. Sekarang emang Susi belum bertindak apa-apa. Tapi kalau sampai mamanya tahu, mamanya bakal nuntut kita, Pak. Cukup! Papa jangan diganggu saat ini, Ren. Kamu tahu nggak? Papa tuh lagi pusing mikirin masalah ini. Aku udah tanya sama si Bibi, Pak. Bibi ngeliat Susi keluar dari kamar Mas Benny dengan baju robek-robek, Pak. Robek-robek maksud kamu? Iya, Pak. Mendingan Papa paksa Mas Benny. Papa mesti cari tahu sebelum masalah ini keburu kedengaran orang banyak. Dan kalau sampai Mas Benny dituduh memperkosa Susi,
kita semua bakal malu, Pak. Bangun dong. Aduh. Bangun, nak. Nak, bangun dong. Bangun. Gara-gara lo, rencana kita jadi berantakan nih. Kalau anak itu mati gimana? Kalau nyalain gue sih? Hah? Ini kan ide lo, rencana lo. Lo kepengen dapat duit banyak, rakus lo. Coba kalau anak ini udah kita serahin ke Pak Andi, udah dapat duit. Gak repot begini nih. Diam lo! Aduh. Darahnya dari hidung makin keluar banyak nih. Astaga, kupingnya keluar darah. Wah, badannya juga makin dingin nih. Bibirnya juga tambah pucat, tambah biru. Gimana nih? Aduh, cabut. Ayo buruan, cepat. Keburan banyak orang, buruan. Hidupin. Pak, Ibu, makanannya udah saya siapin. Saya nggak lapar, terima kasih. Saya juga nggak lapar. Disimpan aja deh makanannya ya. Bu, permisi. Biar saya aja. Ya. Vi. Van, saya udah putus asa nyari kita kemana-mana. Saya udah keliling tapi nggak ketemu juga. Kita ada di mana, Van? Gimana sih mana kita? Saya juga masih berusaha mencari Gita, Vi. Saya baru aja pulang tapi tanpa hasil. Kita milik kita satu-satunya, Van. Kalau sampai kita kenapa-napa, saya lebih baik mati. Vi, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Gita anak saya juga. Bahkan satu-satu yang masih saya miliki. Saya juga nggak mau kehilangan Gita, Vi. Saya tahu bagaimana rasanya kehilangan. Mungkinkah Ivan memang bukan jodoh saya? Dulu kami menikah dan hidup bahagia. Tapi tiba-tiba kebahagiaan itu sirna lenyap begitu saja. Sekarang di saat kebahagiaan itu hampir saya dapatkan kembali, terjadi lagi musibah. Ya Tuhan, apa saya dan Ivan memang ditakdirkan untuk tidak bisa saling memiliki? Jadi kamu pikir semua ini perbuatan Vivi? Siapa lagi kalau bukan Vivi, Om? Om mesti bantuin saya, Om. Om mesti suruh orang buat ngelidikin Vivi. Om akan hubungi orang-orang kenalan Om besok. Jangan khawatir, Kak. Om akan bantu kamu. Pasti. Saya nggak sanggup, Om. Kalau saya mesti kehilangan lagi. Gita tuh udah saya anggap sebagai penggantinya Dwi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Gita, saya... Om ngerti perasaan kamu, Kak. Apa mama kamu dan Ivan juga menuduh Vivi? Saya juga kecewa banget sama Om Ivan, Om. Om Ivan tuh lebih percaya sama Vivi. Polisi juga lebih percaya sama Vivi. Mentang-mentang Vivi tuh ibunya Gita. Mereka pikir dia tuh nggak mungkin macem-macem. Padahal mereka tuh nggak tahu siapa Vivi. Iya, mereka nggak tahu siapa Vivi. Om yakin, Kak, Vivi melakukan semua ini untuk mencegah pernikahan mama kamu dan Ivan. Kasihan Gita. Dia jadi korban karena mama kamu dan Ivan berniat menikah lagi. Nih, silakan diminum dulu. Nggak usah, makasih, Van. Saya mau minta maaf sama kamu. Saya telah menuduh kamu sembarangan. Nggak apa-apa. Saya ngerti kok perasaan kamu. Lagi pula kamu nggak salah.
dia yang salah. Vi, tolong. Lebih baik kita tidak usah mulai menuduh siapapun juga ya. Selama ini kan tanggung jawabnya dia untuk ngurus Gita, Van. Saya khawatir kalau Gita kabur gara-gara takut sama dia. Itu nggak mungkin, Vi. Gita nggak mungkin kabur gara-gara dia. Gita nggak senekat itu. Dia masih kecil. Mau kabur kemana dia? Gita emang anak kecil. Makanya gampang kamu kibulin. Kamu tuh. Eka. Kamu sengaja kan? Kamu ngebujuk Gita supaya Gita nekat pergi. Sekarang aku aja deh. Kamu sembunyikan Gita di mana? Eka. Om, Vivi ini sengaja cari gara-gara Om. Supaya dia bisa ngebatalin pernikahan Om dengan Mama. Dengar ya, Kak. Saya nggak peduli mama kamu kawin sama siapapun. Bukan urusan saya. Tapi kalau sampai Gita kenapa-napa gara-gara kamu dan ibu kamu, kalian akan terima pembahasan dari saya. Ngerti? Vi, udah cukup. Nggak bisa, Van. Nggak bisa didiemin. Kurang ajar. Enak aja kalau ngomong. Sudahlah. Jangan diladenin. Kita ke dalam aja yuk. Vi, lebih baik kamu pulang aja, sudah malam. Kamu istirahat di rumah ya. Kamu suruh saya pulang karena Andi datang kan? Kamu takut kalau Andi dan dia ngobrol berduaan aja? Saya heran. Kalian udah mau nikah, tapi kok dia masih berhubungan sama mantan pacarnya? Apa? Kamu lupa ya, Van? Kalau dulu dia dan Andi juga hampir menikah. Ya takut, Bi. Om Andi cuma bantuin kita. Iya. Kalau kamu ceritakan sama saya, mungkin saya bisa bantu. Polisi juga udah nanyain Minah, Kondi. Kasihan dia. Tapi, Mah, polisi tuh nggak tahu siapa Vivi. Om Andi kan tahu siapa Vivi, Mah. Dan Om Andi percaya sama Eka. Ya kan, Om? Saya yakin Vivi melakukan ini untuk membatalkan rencana pernikahan kamu dan Ivan. Kalian jangan khawatir ya. Saya yakin kita akan baik-baik saja di tangan Vivi. Ini semua cuma sandiwara untuk membuat kamu panik dan gak punya waktu untuk meneruskan rencana pernikahan kamu dia. Jadi kamu sekarang merasa lebih pintar dari polisi? Kalau kamu bisa menuduh Vivi, saya pun bisa menuduh kamu. Kalian kan punya motivasi yang sama. Apa maksud kamu? Minah, kamu boleh masuk. Iya, Bu. Maksud saya, kita sama-sama tahu bahwa kamu dulu punya hubungan dengan dia. Dan sekarang pun saya percaya kamu masih sangat mencintai dia. Kamu punya motivasi yang sama. Bisa aja kamu ingin menggagalkan perkawinan saya dengan dia. Masuk akal kan? Apa? Om Andi cuma menolongin saya. Kalau Om lebih percaya sama Vivi, ya silahkan. Tapi Om nggak usah ganggu penyidikan saya dan Om Andi. Saya kemari untuk menolong Eka. Tapi kalau kehadiran saya dianggap ancaman untuk kamu, Van, lebih baik saya pergi. Om Andi? Van, kamu nggak benar-benar nuduh Andi kan? Andi nggak mungkin buat kayak gitu, Van. Aku tahu siapa Andi. Iya dia. Saya sadar bahwa kamu mengenal baik Andi. Mobil siapa tuh? Mobil tamunya Nyonya. Tamu saya? Siapa? Saya nggak taunya, soalnya belum pernah kemari. Kamu gimana sih, orang nggak kenal kamu suruh masuk? Maafnya, soalnya tamunya Nyonya itu datangnya sama Den Randy, temannya Non Susi. Jadi saya suruh masuk aja. Selamat malam. Malam. Malam, Tante. Malam, Randy. Oh iya, Tante. Kenalin, ini papanya Randy. Oh, papanya Randy. Pak Johan, apa kabar? Saya Vivi. Kalau tamu kesini kan saya pulangnya lebih cepat. Saya udah dengar banyak tentang Bapak dari Randy. Justru saya yang harus minta maaf kepada Anda. Karena saya tidak membuat janji dulu untuk datang ke sini. Oh, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Ya, terima kasih.
Saya datang ke sini untuk menjenguk Susi. Kata Randy, Susi sedang sakit ya? Iya, sudah 2 hari ini Susi lagi sakit, nggak enak badan. Udah ketemu sama Susi belum? Sudah, makanya saya datang ke sini untuk membicarakan persoalan Susi. Maksud Bapak? Saya berharap kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kita tidak usah ribut-ribut, ataupun juga kita tidak usah melibatkan pihak yang berwajib. Kamu bikin Mama malu, sayang. Kamu udah mencoreng nama keluarga. Mau taruh di mana muka Mama sekarang? Mama selalu ngizinin kamu untuk berteman, bahkan pacaran sekalipun sama Benny. Tapi nggak gini caranya. Mama malu sama Pak Johan, nanti disangkain Mama nggak becus ngedidik anak. Masa anak gadis Mama udah melakukan hal yang seharusnya belum kamu lakukan sampai sekarang? Mama tuh nggak bisa dong sepenuhnya nyalain aku. Aku kan di sini cuma korban, Mah. Terus kamu kenapa ngadu sama Pak Johan bukan sama Mama? Karena aku tahu kalau aku ngadu sama Mama, kejadiannya bakal jadi kayak gini. Kalau Mama tuh pasti nyalain aku. Mama bukan marah sama kamu. Tapi Mama emosi, Mama kesal. Kok bisa anak Mama kayak begini? Kita nggak bisa tinggal diam. Benny pokoknya harus tanggung jawab. Pak Johan juga udah bilang kalau kita akan menyelesaikan semua ini dengan baik-baik. Maksud Mama? Kamu harus menikah dengan Benny secepatnya. Apa? Menikah? Cuma ini satu-satunya jalan supaya kamu lepas dari aib kamu, sayang. Nggak ada lagi. Mah, tapi aku tuh nggak mau nikah. Aku masih belum mau kawin, Mah. Aku masih mau sekolah. Mama sayang sama kamu. Mama takut bagaimana kalau kamu hamil. Siapa yang mau tanggung jawab coba? Mama nggak mau kalau kamu sampai melahirkan anak haram, Sus. Kamu dan Benny pokoknya harus menikah secepatnya. Udahlah, Ren. Nggak usah dimasukin ke hati ya. Gue juga nggak percaya kok sama Eka. Ren, gue tuh tahu siapa Mas Benny. Gue tuh malah sebel banget tau sama Eka. Bisa-bisanya ya, dia memfitnah kakak lo. Eka bener, Syah. Hah? Bener. Kakak gue dan Susi. Syah, tapi kakak gue belum pengecut seperti Eka katakan. Mas Benny akan bertanggung jawab dan mereka akan segera menikah. Mas Benny dan Susi? Iya, Syah. Gue juga nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi kayaknya gue memang harus terima kenyataan ini. Dan kalau dilihat dari secara fisik, Mas Benny tetap laki-laki yang sudah dewasa. Hanya otak dan mentalnya saja seperti anak kecil. Kak, ada telepon nih. Dari siapa, Mah? Marsha. Bilang aja Eka udah tidur, Mah. Berantem lagi ya? Enggak. Eka cuma lagi malas aja. Eka lagi malas ngomong sama siapapun. Ya udah. Palingan Marsha cuma menyalahin gue lagi. Brengsek nih Susi. Dia udah ngerjain gue. Pasti Susi sengaja supaya gue berantem sama Marsha. Pokoknya mulai detik ini gue gak bakal percaya lagi sama lo, Sus. Mau apa lo? Anak ini mati. Apa? Mati. Mau untung malah jadi buntung. Ini gara-gara lo. Ngasih obat tidur, nggak ngira-ngira. Diam lo! Kita ini sudah mengkhianati Pak Andi. Kalau sampai dia lapor polisi, mampus kita. Mampus. Udah, tambah kecepatan. Tempat sepi nanti kita berhenti. Kita buang anak ini. Dan itu kita kabur jauh-jauh. Ayo, Bantu, ayo. Cepat.
Halo? Ya, selamat malam. Betul, saya sendiri. Apa? Dari siapa? Dari kantor polisinya. Kantor polisi? Iya. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Maaf, nama Bapak? Ivan Wijaksono. Silakan tunggu sebentar ya, Pak. Polisi ngomong apa lagi sama kamu, Van? Polisi hanya minta kita datang kemari untuk mengidentifikasi seorang anak yang mereka bilang cirinya mirip sekali dengan Gita. Mereka nemuin Gita di mana, Mah? Anak itu kan belum tentu Gita. Makanya kita disuruh kesini untuk memastikan, sayang. Mereka bilang korban ditemukan di dekat rumah sakit ini di pinggir jalan. Ciri-cirinya mirip sekali dengan Gita. Van, gimana keadaan Gita? Gita nggak apa-apa kan? Kamu dilihat Gita? Tenang dulu, Vi. Belum tentu korbannya adalah Gita. Mana anak itu? Saya mau lihat anak itu. Bapak Ivan, silakan masuk. Mau ngapain kamu? Cuma saya dan Ivan yang boleh masuk. Kami orang tuanya kamu, bukan? Maaf, Ibu siapa ya? Saya Vivi. Saya ibu anak itu. Ibu Vivi dan Bapak Ivan, silakan masuk. Aku nggak bisa melakukannya, Van. Tabahkan hati kamu. Mudah-mudahan bukan Gita ya, Mah. Gimana, Pak? Sudah siap?